Saya juga mengkritik Niko, cara-caranya Niko yang saya nggak setuju, persembahan sulung, persembahan buntung, persembahan apa itu tadi, tengking corona ditengking, nggak taunya tambah parah, ya kan? Iya, Ya itu saya nggak setuju. Tetapi dalam hal ini, saya kira apa namanya pengerjanya Niko nggak salah dalam hal ini. Kita harus objektif ya. Kita iya, tahu KC mengalami ketidakadilan, tetapi dalam hal ini pengacaranya geblek. Harusnya pengacaranya menghadirkan yang GBI Bukit Sion. iya, iya. Tapi kan masalahnya berani nggak GBI Bukit Sionnya jadi saksi? Ah itu tadi nggak Mungkin nggak berani. berani, Pak. Iya, nah itulah baru itu dipermasalahkan. Kamu mau ngundang KC buat kesaksian supaya gerejamu rame, ya kan? Tapi bukan salahnya Niko, berarti nggak ada urusannya dengan Niko. Karena setahu saya GBI Bukit Sion itu tidak under Niko. Oke, lanjut dulu, Christian. Shalom. Shalom. Fungsi Pak Coy untuk teman-teman Fungsi. yang bisa merayakan ini. Saya cuman menanggapi soal KC, Pak. Saya melihat KC ini kayaknya ditinggal sama yang menggunakannya. Seperti ya kita tahulah yang menggunakan channelnya dia, yang menggunakan Pak KC itu kadang-kadang saya rasa sih dia udah ditinggalkan gitu kayaknya. Terus satu lagi saya menanggapi soal Habib. Sebetulnya KC nggak ditinggal loh Pak. Keluarganya yang tidak mau dicampuri Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya, keluarganya itu banyak yang nggak jelas. Makanya ketika saya disuruh urunan lagi, suruh narik uang lagi, saya bilang saya nggak mau. Karena nggak jelas Pak. Oh. Nah, Kok saya ngomong nggak kemarin sudi, nggak apa, jangan sampai mengumpulkan pakai nama lain akan dituntut nanti sama dia. Nah, itu kan udah kelihatan bener belagunya begitu kan. Iya. Kemarin saya lihat di YouTube kalau di malah Pak YouTube, Bahtiar itu difitnah juga kan sama si Amin Wijaya disuruh kan dia yang suruh buka kan si Amin Wijaya yang sebarin nomor rekeningnya Bahtiar bukan saya. Kok saya disuruh yang mempertanggungjawabkan enak aja. Ya kan? Kan iya. Bahtiar sama Amin Wijaya, berarti urusan sendiri aja Bahtiar sama Amin Wijaya kan nomor rekeningnya Bahtiar nggak pernah kita tampilkan di sini. Jadi Amin Wijaya sama Bahtiar tanggung jawab sendiri, jangan suruh saya. Nah itu yang begitu-begitu itu tuh orang-orang seringkali itu tadi ya. Nah, jadi kalau mau tuntut tuntutkan Bahtiar bukan tuntut saya karena saya tidak pernah membuka rekening Bahtiar di sini. Saya suruh Bahtiar buka rekening, tetapi kita belum eksekusi di sini. Tapi Amin Wijaya CS kan nyebarin kemana-mana. Jadi jangan suruh pertanggungjawaban sama saya. Nggak ada urusannya. Kita itu hati-hati sekali kalau mau tampilin rekening di sini. Gitu. Jadi bukan KC ditinggal oleh. Saya kira Yusuf Manubulu pun tidak meninggalkan KC loh, tetapi karena sudah enek. Saya kira ya. Bukan Pak, maksud saya yang saya kemarin tanggapi ini bukan soal Manubulu atau gimana. Kemarin ada nonton di YouTube, ada dokter pimpinan GBI, Pak siapa namanya itu yang Pak Niko itu ya, grupnya Niko. Pak Niko, ya. Tapi kalau grupnya Niko saya kira gini loh. Dia saya kemarin dikirim videonya, saya dengerin ulang ya. Tadi saya dengerin 2 kali. Kesalahannya di mana ya? Ternyata begini. GBI juga salah ya. GBI ini juga salah. Iya. Tapi bukan berarti dia memanfaatkan Niko. Yang si pengacaranya KC bilang kan ngundang kesaksian itu bukan GBI-nya Niko loh. GBI-nya Bali Bukit Sion itu bukan GBI-nya Niko loh. Oh. Jadi nggak ada urusannya. Nah, KC pernah saya tanyain, ya KC itu pernah saya tanyain dulu. Dia kan tunjukin, oh kamu ada kartu penginjil, dia tunjukinnya kartu itu tadi, kartu anggota, itu bukan kartu penginjil Pak. Makanya tak suruh ikut kelas evangelis supaya bisa saya kasih kartu penginjil. Tapi kan dia nggak tuntas kan, jadi saya nggak kasih kartu lah, saya nggak mau. Iya. Nah, karena dia nggak tuntas.
Nah kemudian ya dia dapat cerita lah, makanya dari situ saya nggak mau support KC lagi. Saya sudah lama nggak mau support KC sebetulnya. Iya. Nah cuman kemarin karena solidaritas saja ya kita kumpulin di sini, Paham kasihan. Pak itu Pak. Nah Intinya paham ya. tetapi GBI itu memang sudah lama, GBI-nya Niko itu memang sudah lama nggak dukung KC. Oh gitu. KC sudah bilang saya sudah lama nggak ke GBI rayonnya Niko itu. Nah tiba-tiba dia muncul di Bali, ya saya nggak tahu siapa yang merekomendasikan, grupnya siapa yang merekomendasikan ke GBI Bukit Sion. Nah itu dia kejirat di situ. Si GBI Oh, Bukit Sion ini yang ngundang KC kesaksian. Jadi bukannya yang disalahkan harusnya bukan Niko. Saya baru tadinya saya juga berpikir Niko kurang ajar juga nih Niko ya. Enggak. iya ya. Jadi ya kalau mau bertanggung jawabnya GBI Rubin Adi. Oh gitu. Tapi Ya, Pak. masalahnya GBI Bukit Sion atas nama GBI atau atas nama GBI-nya nasional atau atas nama dia pribadi. Nah masalahnya kan GBI kan bisa mengundang atas nama pribadi. Oh saya sih nggak belain GBI ya, saya mengkritik bisa-bisaan GBI. Cuman dalam hal ini KC salah, pengacaranya KC salah. Salah pengacaranya berarti. Salah. Jadi itu yang undang GBI Bukit Sion yang di Bali. Juga Iya, bukan iya. GBI Rocknya Timotius Arifin loh. Ya, Nah, ya kan? banyak aliran ya. Iya, iya. Disuruh kesaksian mau menikmati khotbahnya amin tapi ini salah, yang nikmati GBI Bukit Sion, ya minta tanggung jawab lah sama GBI Bukit Sion. Harusnya dia minta GBI Bukit Sion kesaksian. Nah kemarin kan yang diminta kan gara-gara ada kartu anggotanya Niko. Nah KC memang sudah lama nggak di sana. Jadi saya kira nggak salah mereka. Saya coba, Nggak salah ya, Pak ya. pertamanya saya pikir iya juga salah ya. Saya coba saya dengarkan beberapa kali kan. Pertama kali saya lewat, ngawur juga nih. Nah terus coba tak dengarkan ulang semua ya kesaksiannya sama omongannya si Kamarudin. Oh enggak. Bukan. Hari ini kita harus objektif. Artinya gini loh, kita kalau nggak suka itu nggak boleh sampai pokoknya kentut. Kalau suka sama orang nggak boleh sampai bilang kentutnya pun wangi. Kentutnya tetap bau busuk. Tapi jangan sampai kalau kita nggak suka sama orang, dia sudah pakai parfum wangi pun kita bilang baunya busuk. Nah nggak boleh juga. Artinya kita harus objektif. Dalam hal ini, saya bukan pendukung Niko, tetapi dalam hal ini saya lihat memang nggak salah kesaksiannya mereka. Bukan memberatkan. KC kan soalnya kan nunjukin kartu anggotanya itu. Iya, iya. Untuk sebagai dasar apa dia sebagai artinya dia punya kapabilitas tertentu kan. Nah, tetapi kan nggak diakui, disangkal. Jadi itu bukan kesalahannya GBI-nya Niko, nggak salah juga. Saya mengkritik Niko habis-habisan, tapi dalam hal ini nggak salah mereka kesaksiannya. Mereka nggak mau dilibatkan karena aktivitas KC itu bukan di bawah mereka. Jadi itu bukan masalah saksi memberatkan atau enggak. Tapi orang GBI juga nggak mau. Kamu bukan bagianku kok. Kamu sudah lama nggak bagian dari aku kok. Gitu loh Berarti maksudnya. GBI bagian lain, Pak ya. Ya pokoknya bukan bagian dari GBI. KC itu sudah bukan bagian dari GBI sudah lama. Oh. Sudah Iya, lama. Jadi kalaupun dia diundang sama GBI Bukit Sion, itu bukan karena KC itu orang GBI. Karena Bukit Sion ingin menggunakan KC sebagai artis. Nah salahkanlah GBI Bukit Sion yang di Bali. Iya. Itu jadi beda. Nah itu si Kamarudin nggak fair, makanya ini pengacara ini. Tapi kita jadi kita nggak boleh kita langsung kalau nggak suka misalnya sama Gilbert kayak saya mau ya kalau pokoknya sudah pakai apa jelek aja. Kemarin kan kita sudah sempat puji Gilbert, ternyata sudah mulai berdiakonia, ayo kita panas-panas lagi, nggak taunya berhenti diakonianya lah, cuman retorika doang ya, kita gencet lagi, kita geber lagi, sampai dia mau turun diakonia, sampai dia mau jual jam tangannya. Tetapi Satu artinya lagi, kalau Pak misalnya Paul, memang ya. dia ada pertumbuhan, ada perubahan, ya harus kita support. Maksudnya begitu. Jadi jangan sampai Anda, misalnya nih ya, Anda semua yang di YouTube ini ya, lihat ya, caranya kita nih. Kalau kita suka sama orang, jangan sampai kentutnya kita bilang wangi. Itu Anda berarti sudah sinting gitu. Ya. Saya mah kalau nggak suka, kalau saya lagi ngefan sama orang, kalau dia kentut tetap tak bilang, lu gila, lu kentut sembarangan lu. Tetap saya semprot. Ya, biar bosnya saya juga, aduh bos jangan kentut begitu bos, waduh, saya pasti nggak mau saya cium kentutnya dia, ya kan? Walaupun dia bos saya, yang gaji saya sampai
Berapa juga saya nggak mau. Tetap iya iya enggak. Tetapi jangan sampai kalau kita nggak suka sama orang, dia sudah pakai parfumnya udah yang pakai parfum harga 100 juta, kita bilang oh, bau kentut tuh, ya, nggak boleh juga. Jadi jangan begitu ya saudara-saudara ini yang kemarin yang ikut menghajar Niko ya jangan ya itu bukan kesalahan Niko dalam hal ini. Saya setuju hal ini dengan kesaksiannya itu saya setuju bahwa mereka keberatan dengan apa namanya karena mayoritas Betani ex Betani kan Niko kan ex Betani memang tidak suka Ya. dengan cara begitu ya karena sudah pernah pengalaman kejadian dengan Ali Makrus. Ali Markus, betul. Ya, Ali Makrus itu ceritanya diambil oleh pendeta Betani untuk kesaksian-kesaksian dulu masih jemaat biasa. Terus laku kan, wah diarah kemana-mana ke seluruh Indonesia. Nah, sama sih saya lupa namanya ya, tapi itu saya ada rekamannya soalnya penyatanya Ali Makrus sendiri. Nah, terus dijadikan PDP di Betani, baru bertobat 2 tahun jadi PDP di Betani, ya kan? Nah, kemudian ada gereja-gereja di Surabaya ngajak Ali Makrus bikin KKR. Nah, tapi nanti duitnya dibagi orang 10 ini katanya Ali Makrus. Tapi kemudian sama omnya Ali Makrus itu, sama omnya sendiri digerebek Ali Makrus itu. Omnya itu kan yang Panglima FPI atau apa gitu ya, yang meninggal itu ya. Terus yang 10 pendeta ini kabur semua, Ali Makrus ditinggal sendirian. Nah, itu melibatkan Betani. Cuman dari situ Betani belajar, nggak mau lagi memakai orang kesaksian-kesaksian yang menjelekkan agama lain. Kesalahan Ali Makruf kan waktu itu kan menjelek-jelekan Islam kan, cerita air zam-zam, ternyata air ledeng, apa segala macam kan waktu itu kan. Iya, betul. Nah, itu yang dipermasalahkan. Nah, sebetulnya itu dari masa ke masa itu terjadi. Tapi memang nggak fair. Orang Islam boleh ngomong yang jelek tentang Kristen. Kalau ada orang Kristen ngomong yang begitu, pokoknya nggak boleh langsung diudak-udak. Nah, itu memang ada ketidakadilan di situ. Ya kan? Makanya sekarang orang Islam pusing mau nangkap saya. Tetapi dalam hal ini, yang orang-orang yang Niko ini, saya kira dia nggak salah. Bukan bukan masalah apa pokoknya saya juga mengkritik Niko cara-caranya Niko yang saya nggak setuju persembahan sulung persembahan puntung persembahan apa itu tadi tengking corona ditengking katanya tambah parah ya kan ya itu saya nggak setuju tetapi dalam hal ini saya kira apa namanya pengerjanya Niko nggak salah dalam hal ini kita harus objektif ya kita tahu KC mengalami ketidakadilan tetapi dalam hal ini pengacaranya geblek. Harusnya pengacaranya menghadirkan yang GBI Bukit Sion. Iya. Tapi kan masalahnya berani nggak GBI Bukit Sionnya jadi saksi? Ah itu tadi nggak berani Pak. Iya, nah itulah baru itu dipermasalahkan. Kamu mau ngundang KC buat kesaksian supaya gerejamu rame, ya kan? Tapi bukan salahnya Niko, berarti nggak ada urusannya dengan Niko. Karena setahu saya GBI Bukit Sion itu tidak under Niko. Saya kira begitu. Jadi dalam hal ini. Satu lagi Pak, ya. mau soal Habib Pak. Ya. Kebetulan saya punya Habib juga di daerah saya. Ini kebetulan sangat berkuasa ya. Kalau di sama polisi itu jenderal-jenderal datang tuh sujud syukur ya Pak. Salam sungkem ya Pak. Jadi pada intinya ya polisi ya takut lah Pak sama Habib Pak. Sampai pangkat-pangkat pun ya. Iya bisa mana ada siapa itu ya ada jenderal yang sowan sama Habib itu ya. Iya. Kan kurang ajar itu makanya polisi wedan kok memang. Iya itu memang realita, memang realita betul. Saya yakin itu yang mau kita gubrak itu. Iya. Itu benar, itu yang mau kita gubrak. Ya, lanjut Pak Pael. Benar. Ya jadi itu yang itu saya setuju. Kenapa polisi sampai mau cium tangannya Habib kan bangsat juga nih polisi juga kan? Iya. Betul. Nah ini ada yang ngomong nih. Ya Degeng Karto Rojelo. Lah pengerja Niko ngapain juga mau jadi saksi? Loh karena di dompetnya KC ada kartu aktivis member GBI rayonnya Niko. Makanya dipanggil Nikonya. Nah sekarang si yang ini yang waktu itu rayonnya KC itu adalah si yang kemarin kesaksian itu. Itu sudah saya dengar tak bolak-balik tak dengar ya.
Artinya kan kalau kita mau ngomelin orang kan kita jangan sampai salah kan, jangan sampai salah ngomelin, gitu kan. Nah kalau kemarin saya ada salah ngomong mungkin ya, karena kemarin saya belum dengar. Ya saya belum dengar yang secara detail ya, saya cuma dengar sekilas. Cuma setelah tak dengar-dengar, enggak salah. Saksinya itu karena dia dipanggil. Saksi itu kudu dipanggil. Ya karena di dalamnya itu ada kartu anggotanya KBI-nya itu. Dan kartunya itu katanya, dan dia bilang itu sudah nggak berlaku. Tapi kan Kamarudinnya nggak terima. Loh memang sudah nggak berlaku itu bisa saja namanya. Sekarang Anda nanti dikasih kartu Galarua. Tapi kalau kita mah sekarang pakainya ada expirednya ya. Kita kasih expired supaya dia memperpanjang. Sebab saya nggak tahu dengan yang di GBI yang lain ya. Tapi kalau di kartu evangelis yang punya kami, ya, ini Anda ya, kartu evangelis ini ya, kelihatan kan nih. Itu semua ada expirednya. Bentar nih saya kasih ini ya. Oh kita ada expirednya supaya kalau sampai terjadi sesuatu ya, lihat nih, ini ada expirednya. Ini kan kartu evangelisnya Hagios kan. Ini kan saya kan kasih beberapa kartu evangelis. Ya kan, ini semua ada expirednya. Untuk menjaga, nanti Galarua juga gitu harus ada expirednya. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan juga kan, kalau terjadi sesuatu. Nah itu sama, saya nggak tahu dengan kasusnya KC itu kartu anggota GBI-nya rayon berapa itu ada expirednya nggak. Nah masalahnya yang dia kesaksian dia kan sedang menjelaskan bahwa kami nggak ada sangkut pautnya karena dipanggil mau dilibatkan juga. Rupanya si Kamarudinya mau giling mau gulung supaya ikut diseret juga. Berarti Kamarudinya yang jahat. Dalam hal ini Kamarudin yang jahat. Dia mau melibatkan GBI itu juga, GBI-nya Niko biar mau belain, ternyata Nikonya pinter. Sorry, kita nggak ikut-ikutan aktivitasnya KC. Jadi nggak salah. Dalam hal ini nggak salah. Ya, dalam hal ini nggak salah. Yang salah Kamarudin. Karena dia licik, dia mau sengaja. Anda lihat ya, saya kan makelar kasus ya. Saya ngerti cara-cara begitu. Saya juga begitu caranya. Kalau saya punya kliennya saya, orang yang saya urusin ini, terus dia kalah duit sama lawannya, saya cari siapa yang terlibat sama dia, gandeng sekalian, ciduk sekalian. Karena saya dulu juga digituin ya. Waktu ada orang yang kena, saya tuh disebut namanya sama dia supaya saya ikut masuk. Akhirnya saya masuk, saya fight. Saya bebas, dia bebas. Karena saya bebas kan, maka dia bebas juga ke bawah. Tapi yang fight saya, bangsat ini orang nggak ikut fight. Diam aja pasrah. Yang fight saya waktu itu, saya bebas lolos ya, dia ikut bebas juga, walaupun dia kemudian masuk lagi ya, tapi kasus yang lain. Tetapi dia maunya gitu, nah ini maunya gitu, GBI-nya Niko maunya dilibatkan sekalian supaya keluar duitnya buat lolosin KC. Tujuannya Kamarudin gitu jahat, nggak boleh dia begitu juga. Saya dengerin bolak-balik ya, jahat bener nih kok dalam hati saya jangan sampai segitunya lah, maksudnya kamu mau cari duit tapi jangan sampai jerumusin orang begitu kan, jangan sampai jerumusin KC lah, walaupun KC juga saya juga nggak setuju cara penginjilannya KC, tetapi kita tahu dia lagi diperlakukan dengan tidak adil. Terus saya ulangi lagi, oh enggak, ini Kamarudin yang jahat, dia sengaja mau gulung orangnya Niko, dia mau memframing orang seakan-akan Niko harus bertanggung jawab. Enggak, dalam hal ini enggak ya. Oh saya kritik Niko habis-habisan, tapi untuk masalah ini enggak, Niko enggak salah dalam hal ini. Kamarudin yang jahat. Serius ya, dia tuh sengaja mau gulung, mau ngelibatkan supaya ikut masuk dalam permasalahannya KC. Ya enggak mau lah, Niko juga pinter lah. Ya kan, caranya dia kan enggak kayak gitu. Tidak ada satupun orang Betani atau orangnya Niko yang gaya-gaya Niko atau pokoknya alumninya Betani CS itu kan alumni kan, Niko ini kan alumninya Betani walaupun GB tapi kan alumni Betani, gayanya nggak begitu, gayanya Betani itu nggak mau jelek-jelekin agama lain, mereka itu lebih suka ngerangkul, bayar upeti daripada mereka begitu. Oh mereka cari dagang kok, mereka dengan haleluya glory kerlap-kerlip dapat duit kok, ngapain dia cari musuh kayak KC. Justru kalau ada orang kayak KC mereka nggak mau. Mereka nggak suka kalau ada orang kayak KC. Jadi nggak mungkin orang kayak Niko terus ngundang KC itu nggak mungkin. Ya, gaya-gaya itu nggak mungkin. Jelas nggak mungkin. Iya, jadi itu saya tahu persis gaya stylenya ex Betani itu saya ngerti stylenya.
Saya kan juga ex Betani. Nggak mungkin Betani itu mau nampilin orang-orang begitu karena sudah ada pengalaman Ali Makrus. Itu saja pada cuci tangan semua dulu Ali Makrus itu langsung pada nggak mau semua. Cuman ada satu orang aja yang mau nolongin Ali Makrus, yang guru apa mentornya Ali Makrus itu yang mau turun tangan. Ya waktu itu Pak Alex semua nggak mau, bilang itu bukan gayanya kita, gayanya kita ya untuk seperti itu. Jadi saya setuju dengan ini. Jadi kalau misalnya KC memang aktivitasnya sudah lama dan kemudian ditegur, saya percaya pasti sudah dikeluarkan dari Betani. Gembala senior saya pun juga begitu ya, mentor saya pun dulu begitu. Ketika saya mau bikin, saya kan aktif di mahasiswa segala macam, saya berani vokal gitu ya. Begitu saya jadi full timer, saya tegur, jangan, nanti kamu melibatkan kita semua. Itu saya penginjilan ya, agresif saya penginjilan. Saya belum berapologet waktu itu, saya penginjilan desa-desa, itu aja nggak boleh loh. Kasih tahu, jangan terlalu agresif, nanti kita ke bawah-bawah. Disitulah kita nggak setujunya di situ, masalah penginjilan. Saya, dalam diakonia GBI Betania, bukan GBI ya, tapi Betani tempat saya dulu itu, wah itu nomor 1 itu, top itu. Kaya, diakonia juga kenceng, tapi masalahnya cuma marturianya nggak kenceng, retorika doang. Karena dia berpikir yang namanya marturia kayak KC semua, kayak Ali Makrus. Dia trauma dengan, nah akhirnya saya juga menempuh jalan yang lebih sadis kan, tapi kan saya sudah nggak di Betani lagi. Saya sudah nggak di Betani, jadi suka-suka saya kan. Tapi kalau dulu saya nurut, bagaimanapun juga itu kan apa namanya mentor saya. Jadi saya harus taat dong. Tetapi itu bukan gayanya Betani atau ex Betani, gayanya nggak begitu. Gitu ya. Ini sekalian klarifikasi ke yang lain. Mungkin saya juga ada salah ngomong kemarin ya. Minta maaf Pak Niko. Ya minta maaf. Yang ini harus akui dong. Kalau kita ada salah dengar, salah informasi kan harus kita akui dong. Ya tapi hari ini saya klarifikasi bahwa dalam hal ini timnya Niko nggak salah. Justru dia harus mengatakan itu. Ya timnya Niko harus bilang. Kalau nggak dilibatkan dong. Gerejanya bisa diobok-obok nanti sama orang Islam. Ya kan, dia nggak mau. Dia punya proyek-proyek sama orang Islam juga, ya kan. Itu opini saya demikian. Wah.